mempresentasikan penginjilan lintas budaya dan melalui diktat Ibu. Pendahuluannya, penginjilan lintas budaya. Memahami konteks dan tujuan, penginjilan lintas budaya adalah upaya untuk menyampaikan pesan Injil dalam konteks yang beragam dengan memperhatikan perbedaan budaya, nilai, dan tradisi dari kelompok yang dijangkau. Untuk penginjilan lintas budaya itu pentingnya konteks budaya. Penginjilan lintas budaya itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya lokal agar dapat berkomunikasi dengan efektif dan relevan bagi audiens yang dituju dalam misi penginjilan. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa memahami pentingnya penginjilan lintas budaya serta keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang beragam dan kompleks. Pendekatan holistiknya itu menekankan integrasi antara teori dan praktik sehingga mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam konteks nyata dan bermakna. Konteksnya itu ini ulang enggak. Nah, pendekatan relasional Yesus. Yesus menggunakan pendekatan relasional dalam penginjilan, menekankan pentingnya hubungan pribadi dan memahami konteks budaya untuk menyampaikan Injil secara efektif dan bermakna bagi setiap individu. Untuk pendekatan penginjilan Yesus Kristus itu relasionalnya, pendekatan Yesus melibatkan hubungan pribadi yang mendalam. Transformasionalnya itu Injil mampu mengubah hidup dan mempengaruhi masyarakat. Kontekstualnya itu Injil harus relevan dengan budaya setempat untuk diterima. Partisipatifnya itu adalah mengajak orang lain terlibat dalam penyebaran Injil. Di mana juga ada dalam segala kita Markus 16:15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pendekatannya itu poin-poin penginjilan Yesus itu satu, metode penginjilan relasional itu ada di Yohanes 4 ayat 7-26. Pendekatan kontekstual dalam misi, metode transformasionalnya itu bagi perubahan hidup. Keterlibatan partisipatifnya itu ada di Markus 6 ayat 7-13. Poin utamanya itu ada dari buku Scott dan Wright. Asas penginjilan gereja, dasar ilahi dan tanggung jawabnya itu penginjilan berakar pada missio Dei dan mengharuskan gereja untuk memahami tujuan dan prinsip utama serta menghadapi tantangan masa kini dalam menyampaikan pesan Injil sendiri. Missio Dei itu mengacu pada rencana ilahi Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui penginjilan dan misi ke seluruh dunia. Tujuan utamanya memuliakan Allah dan memberkati bangsa-bangsa melalui pesan Injil yang transformatif dan penuh kasih. Prinsip utama penginjilan itu melibatkan kasih, kebenaran, dan keadilan yang menjadi dasar dalam setiap tindakan dan pengajaran gereja. Tanggung jawab gereja mencakup memberitakan Injil dan membuat murid mengajarkan ajaran Kristus dan menerapkan prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk latar belakang penginjilan sendiri adalah dari Kejadian hingga rencana kekal Allah. Panggilan Abraham menandai awal misi ilahi di mana Allah memilih satu bangsa untuk menjadi berkat bagi semua bangsa melalui janji yang diberikan kepadanya. Misi berkelanjutan Allah itu tidak berhenti dengan Abraham aja, itu terus berlanjut sepanjang sejarah, menjangkau orang-orang dari berbagai latar belakang budaya menuju keselamatan melalui Kristus. Untuk penginjilan dalam Alkitab tersendiri, aspek teologis dan historisnya itu, penginjilan dalam Perjanjian Lama dan Baru menunjukkan bagaimana Allah mengutus umatnya untuk berbagi kasih dan keselamatan, menggenapi janjinya melalui Kristus sebagai inti dari misinya. Penginjilan dalam Perjanjian Lama sendiri, Allah sebagai pengutus pertama, tujuannya Israel sebagai berkat. Pengutus pertamanya itu Allah berperan sebagai pengutus pertama dalam misi, mengirimkan nabi dan pemimpin untuk menyampaikan pesannya dan membimbing umatnya dalam mencapai maksud ilahi yang lebih besar. Tujuan Israel dipilih adalah sebagai berkat bagi bangsa-bangsa orang yang di sekitarnya, mengungkapkan rencana keselamatan Allah dan menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan tentang Tuhan kepada dunia yang lebih luas. Untuk dalam Perjanjian Baru sendiri, penggenapan Injil, kebaikan Injil terwujud melalui penggenapan janji Allah. Peran gereja adalah menjadi alat misi yang menebarkan kasih-Nya. Universitas Injil itu Injil itu mengajak semua bangsa
untuk mengalami kasih Allah. Alat misi sendiri adalah gereja, di mana berfungsi sebagai jembatan bagi semua bangsa. Untuk sejarah penginjilan di Asia sendiri, dari jamaat awal sampai hingga modern, sejarah penginjilan di Asia mencakup perkembangan dari jemaat mula-mula, tantangan abad pertengahan, dampak reformasi, hingga misi modern yang terus berlanjut dan mengubah banyak kehidupan. Jemaat mula-mula dan penginjilannya, ciri jemaatnya itu jemaat terdiri dari orang-orang dengan latar beragam. Strategi misinya itu pendekatan inklusif yang membantu menyebarkan Injil dengan efektif. Ciri penginjilannya itu penginjilan awal ditandai dengan kesederhanaan dan ketulusan. Efektivitas penginjilannya itu kesaksian pribadi memainkan peran penting dalam penyebaran iman. Untuk penginjilan di abad pertengahan sendiri, itu kondisi gereja pada saat itu mengalami perubahan signifikan dalam struktur dan kekuasaan. Misi Katolik Roma juga berperan utama dalam penyebaran ajaran di Eropa. Pengaruh teologi skolastiknya juga menjadi landasan bagi pemikiran gereja pada saat itu. Tantangan dalam penginjilan pada saat itu adalah banyak dihadapi dalam penyebaran Injil selama masa ini. Latar belakang reformasinya itu, tokoh reformasi sendiri melahirkan pemikiran baru dalam teologi. Dampak awalnya itu reformasi mengguncang struktur gereja dan masyarakat. Pemikiran baru yang didapat adalah reformasi mendorong konsep baru dalam iman dan etika. Untuk perubahan sosialnya sendiri, reformasi memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dan juga gereja. Ini dia penginjilan ke Asia itu. Asal dan arah misinya itu, the mission journey began with cultural exchange to outreach. Jadi dari zaman mula sampai ke arah semuanya gitu. Untuk fokus kontekstualnya itu adalah menggunakan metode yang lokal, maksudnya yang dari awal yang lokal itu menjadi menyeluruh. Periode misi baratnya itu adalah dimulai dari perputaran antara penyebaran Injil di Indonesia di Asia. Kasih Allah akan dunia ini. Sekian dan terima kasih.